Oke, ya, mari kita menuju ke tempat penanaman pada media yang sudah kita siapkan. Nah, ini adalah kerundung atau rumah plastik yang kita siapkan untuk di dalamnya ada media tanam untuk menanam biji apokat. Nah, ya berikut. Ya, ini sebagian sudah kita tanam dan kita tinggal melengkapi pada media tanam yang belum terisi biji. Nah, berikut nanti kita akan ngobrol di dalam sambil menanam, sambil berbagi bagaimana treatment yang harus dilakukan setelahnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah sampai di dalam kerundung. Kita sudah menyiapkan media tanam dan beberapa sebagian udah 70%-an udah terisi dengan biji bibit apokat untuk selling. Terus ini kenapa harus di dalam kerundung, kira-kira kenapa itu, Pak? Ini pakai sistem penguapan sih, Pak. Oh, jadi tujuannya gini, biar udara kelembaban. Jelaskan ke kamera, Pak. Kelembaban sama udara ini stabil. Tujuannya dengan adanya kestabilan udara serta kelembaban itu biar mempercepat pertumbuhan apanya itu, Pak? ini bijinya keluar tunasnya biar cepat keluar tunas, akarnya cepat berkembang, maksudnya seperti itu. Benar. Oh, jadi dengan tujuan dibuatkannya rumah plastik seperti ini untuk menjaga kelembaban daripada ruangan ini dengan suhu dan udara serta kelembaban yang stabil, itu akan merangsang pertumbuhan akar, tunas kayak gitu, dan menjaga agar kalau ini bibit yang baru kita buat terkena matahari secara langsung itu kan panas gitu ya, Pak ya. Nah, itu akan menyebabkan kematian. Makanya kita menyiapkan sebuah kerundung dengan ini kerundung terbuat dari apa, Pak? Plastik. Terus UV. Ditambah apa ini, Pak? Ini pakai lingkarnya pakai paranet atasnya. Paranet. Tujuannya untuk mengurangi reduksi matahari. Iya. Jadi agar bibit ini tidak terkena matahari secara langsung ya, Pak ya. Benar. Oke. Nah, terus ini kita akan melakukan apa ini, Pak? Ini udah disiapin semua ya. Ini tinggal kita tanam ini, Pak. Tanam. Nah, ini medianya yang harus disiapkan itu seperti apa, Pak? Ini medianya saya pakai tanah ini. Tanah. Enggak dicampur pupuk ini. Oh, jadi untuk media tanamnya itu nggak diperlukan pupuk. Ya, menurut saya sih orang kan beda-beda ya, Pak. Masing-masing gitu ya. Kalau saya ke belakang sedikit biar terlihat ke kamera. Kalau saya ini nggak dicampur sama pupuk. Oh iya. Medianya cuma pakai tanah aja ini. Oh, jadi media tanam ini tanpa pupuk. Tujuannya biar ini kan, karena ini belum keluar akar, belum makan lah intinya ya. Jadi nggak kena hama gitu. Kan biasanya kalau dicampur pupuk kompos atau kotoran kambing gitu kan pasti kan keluar jamur. Oh, jadi kalau media tanam sudah dikasih pupuk, baik itu kompos maupun pupuk lainnya gitu kan, itu akan menyebabkan akar atau tunasnya terkena jamur karena posisi gitu. Media tanamnya panas atau panas. Panas. Ini kan masih lebih baik itu tanpa dipupuk terlebih dahulu. Oh, seperti itu. Baik, teman-teman, simak baik-baik agar proses penanaman apabila kalian ingin melakukannya sendiri di rumah, perhatikan baik-baik cara berikut ini ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita akan melakukan apa ini, Pak? Ini langsung ditanam aja gini, nggak apa-apa. Ditanam. Nah, ini atas bawahnya ini beda ini ya. Oh, atas bawahnya berbeda. Coba perlihatkan ke penonton bagaimana perbedaannya. Ini untuk ke medianya ini, bawahnya ini. Oh, berarti yang sebelah ini? Iya. Ini bawah yang keluar akar. Oh, yang keluar akar ini bawah. Jadi yang runcing di atas itu bagian atasnya. Yang lancip ya bagian atas. Ya, yang runcing itu bagian kayak atas. Apa sih namanya itu? Kelapa yang kecil itu belum. Iya. Pokoknya ada yang bagian tumpul di bawah sama yang runcing itu menunjukkan bagian atasnya. Oke. Ini kalau untuk penanaman kayak gini nih. Oh, ini media tanam. Nah, terus ini bagian yang bawah. Oh, ya. Kelihatan ya. Iya.
Ini ke sini. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ini kalau bisa agak di ini biar dikasih tempat. Ya, nanti kan sebagian kenceng gitu bijinya loh. terkubur yaitu di dalam media. Nah, penempatannya itu bagian bawahnya yang dimasukkan ke dalam media, dimasukkan separuh dari bijinya agar biar pegangan gitu lah. Intinya agar tidak ada goyang atau lepas dari media tanam kayak gitu ya Pak ya. Iya. Oke, berarti berikut ini contohnya yang sudah masuk media tanam, kita tempatkan di sini bersama teman-teman yang lain seperti ini. Monggo Pak, silakan dilanjutkan menanamnya. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke, siap. Jadi ini nanti diperkirakan waktu sampai tumbuh tunas itu berapa, waktunya berapa hari gitu Pak? Ini 15 hari udah keluar tunas ini Pak, udah pada pecah ini. Oh, ini jadi selama 15 hari disiapkan di dalam rumah plastik ini dengan menjaga suhu dan kelembaban, itu kita dapat melihat hasilnya dan tumbuh tunas itu dalam 15 hari. Iya, sekitar 15 hari. Iya. 1 bulan itu udah bagus lah. Udah 15 hari udah keluar tunas. Lah, untuk 30 hari atau 1 bulan itu sudah bisa kira-kira keluar tunas sekitaran berapa sentimeter itu? 40 cm, 30-40 itu udah lumayan Sudah 30-40 cm. Iya. Wah, panjang, berarti cepat ya Pak ya? Cepat. Oh iya iya iya. Jadi dalam waktu 15 hari itu akan tumbuh tunas. Kemudian 15 hari berikutnya atau total 30 hari dan 1 bulan itu sudah tinggi daripada tunasnya itu sekitar antara 30 cm sampai 40 cm teman-teman. Nah, jadi nanti untuk proses bisa disambung itu di umur berapa hari Pak? Umur sebulan pun sebenarnya masih udah bisa. Cuman kan kebanyakan kalau untuk umur segitu kan masih rawan itu, masih terlalu terlalu muda ya. Ya, jadi kalau dipotong itu rentan patah kayak gitu ya Pak ya. Oh ya, jadi teman-teman dalam 30 hari sebenarnya sudah bisa, cuman itu masih beresiko. Kalau untuk disambung itu masih mudah patah karena batangnya masih terlalu muda, alias saya terlalu rentan untuk patah gitulah. Makanya kira-kira waktu yang paling baik dan tepat untuk disambung kita kira-kira di usia berapa hari Pak? Sebulan setengah atau 2 bulan itu bagus. Berarti antara 45 hari sampai 60 harian gitu ya Pak ya. Berarti jadi untuk mendapatkan hasil maksimal ketika ingin disambung pucuk di umur 60 harian. Itu sih tips terbaiknya dari Pak Taufik Ismail. Lanjut. Nanti kan karena ini belum dipupuk sama sekali gitu ya Pak ya. Nah, itu terus nanti kalau lanjut ke proses pemupukannya itu di umur berapa atau pada setelah proses apa gitu Pak? Ya bagusnya sih kalau misal mau dipupuk ganti media tanam yang lebih gede. Oh, jadi menunggu sambung gitu. Kalau mau disambung, kalau enggak juga enggak masalah sih, diganti yang gede terus baru dipupuk. Ya intinya kalau mau dipupuk itu udah keluar tunas lah. Udah batangnya udah di kisaran umur berapa hari? Sebulan lah. Ya, umur 30 hari. Kan udah keluar itu keluar tunas sekitar 30 cm sampai 40. Itu bisa dipindahkan ke media tanam yang lebih besar. Gede, iya. Dan media tanam yang lebih besar itu nanti sudah disiapkan pupuk sekalian. Iya. Baik itu pupuk kompos maupun pupuk organik sejenis kayak gitu ya Pak. Memang lebih baik untuk memakai pupuk organik atau kompos gitu ya Pak ya. Pakai kompos sih. Soalnya kalau pakai pupuk urea, kimia dan sisanya biasanya kan ada semua sih ada kekurangannya ya Pak. Tapi antara pupuk kimia dan pupuk organik lebih baik memilih pupuk organik, baik itu organik maupun pupuk kompos gitu ya Pak ya. Oh, jadi nanti di umur 30 hari bisa diproses pemindahan media tanam. Media tanam yang baru itu yang lebih besar dan sudah dicampur dengan pupuk. Tujuannya agar proses pertumbuhan berikutnya lebih cepat dan
ya lebih subur lah kayak gitu ya Pak ya. Iya, intinya kalau udah keluar tunas itu kan udah makan ya, akarnya udah banyak gitu. Oh iya, jadi butuh makan, makanya pada media tanam yang baru disiapkan yang udah ada dengan makanannya ada gitu. kompos atau pupuk organik sejenis agar tanaman ini bisa makan dan tumbuh subur kan kayak gitu ya Pak ya. Iya. Berarti ya begitu penonton, semoga bermanfaat. Berarti setelah nanti umur 30 hari dipindah media tanam yang sudah dikasih pupuk, kita nanti tetap benih ini ditempatkan di dalam kerudung ya Pak ya. Iya. Nanti kita tunggu lagi sampai sekitar umur 60 hari kurang lebih. Nah itu baru nanti kita sambung pucuknya ya. Mungkin pada video-video berikutnya kita akan memperlihatkan pada umur 15 hari, di umur 30 hari, pada saat proses Nanti kita review lah. Nanti kita akan review kembali pada saat proses pemindahan media tanam, menyiapkan pupuk pada media tanamnya, serta nanti kita pada waktu berikutnya akan melakukan sambung pucuk. Mungkin kita akan kembali mereview, memberikan berbagi ilmu lah kepada teman-teman sekalian agar ya kita sama-sama bisa belajar bagaimana cara menyambung yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu ya Pak ya? Iya. Oh ya, ini tanggal berapa ini Pak? Biar ini kita menanam bisa tahu gitu pada tanggal berapa. Tanggal 2 bulan 3. Iya, nanti itu kan kita tahun bisa 2021. Itu tanggal 2 bulan 3, tanggal 2 bulan Maret 2021. Kita coba 15 hari Nanti gimana? berarti kita akan melihat kembali pada usia 15 hari itu diperkirakan seberapa pada gitu. tanggal 17 Maret 2021. Ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe biar nanti, dan ya jangan lupa pencet tombol lonceng. Jadi pada saat kita nanti proses melihat usia di umur 15 hari, teman-teman Jadi bisa tahu gitu ya. langsung menerima informasi terbarunya. Ya mudah-mudahan sih apa yang kita bagikan selalu bermanfaat buat teman-teman. Dan dari teman-teman juga saya harap bisa share di media sosial kalian agar tujuannya ya saudara-saudara atau teman-teman kalian bisa ikut belajar apa yang kita pelajari bersama dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Amin. Oke. Ya kalau teman-teman mungkin butuh bibit tanpa harus repot-repot untuk memulai dari awal, Pak Taufik Ismail ini juga petani pembibit yang menyediakan ya beraneka ragam bibit tanaman. Ya salah satunya ini apokat sambung pucuk ya, yang kualitasnya tentu baik dengan penanaman yang baik, proses yang baik, dengan bibit yang unggul. Jadi nanti kalau teman-teman ingin membuat perkebunan apokat itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nanti akan kita tampilkan juga kontaknya pada video. Jadi kalau teman-teman butuh bibit, silakan kontak saja pada nomor yang tersedia dalam video. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kembali lagi ingatkan untuk bantu selalu share dan subscribe channel ini agar memberi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih Pak Taufik Ismail. Ya, sama-sama Pak. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman. Amin, amin. Sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Kita akan terus menyajikan video tutorial bagaimana menanam beraneka ragam bibit tanaman. Oke, terima kasih. Pantau terus channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.